Baik, hari ini kita akan bahas tentang koloid. Di sini ada 3 buah gelas. Ya, misalkan larutan gula, susu, kopi hitam. Larutan kopi hitam atau kopi yang dilarutkan dalam air ya, gitu. Nah, kalau kalian amati ada bedanya nggak? Ada kan ya? Kalau gula mah misalkan keadaannya teh bening, susu mah putih. Kalau kopi hitam misalkan larut sih, tapi ada yang mengendap misalkan ya. Nah, ketiga jenis dari yang ada di gelas ini itu berbeda-beda. Yang pertama, kalau larutan gula itu udah jelas kan ya, berarti larut. Si gulanya larut, berarti dia disebut dengan larutan. Kalau koloid, misalkan susu, dia kan nggak bening ya. Nah, berarti kalau yang tidak bening itu bisa jadi ciri-ciri dari koloid. Terus ada suspensi. Kalau suspensi itu biasanya cirinya ada endapan atau ada dua fasa. Dua fasa itu apa? Dua fasa itu jadi terbentuk dua layer, lapisan gitu. Ada lapisan, misalkan ada lapisan bawahnya itu endapan atau padatan, lapisan atasnya misalkan cairan. Nah, itu disebut dengan suspensi. Kalau kita definisikan, maka larutan itu adalah campuran homogen. Kalau suspensi, campuran yang heterogen, beda jenis ya. Nah, kalau koloid gimana? Koloid itu sama campuran. Kalau misalkan tadi ya ada susu bubuk dilarutkan dalam air, berarti kan dicampur ya. Campuran juga yang keadaannya itu, nah tapi keadaannya di antara larutan dengan suspensi. Berarti dia bisa homogen dan bisa juga heterogen gitu. Nah, untuk untuk penyusunnya, kalau larutan itu terdiri dari zat terlarut. Kalau misalkan koloid itu bukan zat terlarut, tapi disebut dengan fasa terdispersi. Artinya fasa yang terlarut gitu. Kalau di larutan itu namanya zat pelarut, kalau di koloid disebut medium pendispersi atau pelarut. Sama-sama saja, hanya kalau larutan kan misalkan yang tadi gula dimasukin ke air kan larut ya, berarti disebut terlarutnya gitu. Kalau misalkan airnya berarti sebagai pelarutnya yang melarutkannya. Nah, karena di koloid itu tidak ada kata larut atau tidak larut, maka disebut dispersi. Dispersi itu apa? Dispersi itu persebaran partikel koloid dalam suatu medium pendispersinya. Jadi persebaran si partikel koloidnya. Kayak tadi misalkan susu yang ini dimasukkan ke dalam air, nah susunya nanti akan menyebar gitu. Nah, kalau susu yang menyebar itu disebut dengan fasa terdispersi gitu. Berarti dia yang menyebarnya. Kalau medium pendispersi berarti wadahnya, wadah untuk yang si terdispersi tadi tuh apa misalkan ya, bisa air, bisa minyak, bisa apalagi alkohol, tergantung nanti yang terdispersinya apa. Tapi kebanyakan biasanya kayak larutan pelarutnya air, yang ini juga medium pendispersinya air gitu ya. Nah, untuk membedakan apa itu larutan koloid suspensi, di sini ada dari ukuran partikelnya. Kalau larutan kurang dari 10 nanometer, kalau koloid 10 sampai 100 nanometer. Suspensi jelas ya, lebih dari 100 nanometer. Kalau fasanya, nah fasa itu apa yang tadi ada wujud gitu ya, ada dua wujud atau satu wujud. Kalau larutan itu homogen. Homogen itu artinya tercampur, berarti hanya satu fasa. Asalnya kan gula itu padat ya, terus dimasukin ke air jadi larut, nah berarti jadi satu cairan, berarti itu jadi satu fasa. Kalau koloid itu secara makroskopis, kalau makroskopis itu secara kasat mata yang kita lihat itu kan tadi susu sama air tercampur ya, berarti dia disebut homogen. Tapi kalau kita lihat secara mikroskop, dia sifatnya heterogen gitu, jadi si antara air sama yang susunya itu kepisah. Kalau suspensi jelas dia heterogen, contoh air sama minyak, berarti kan ada dua fasa ya, fasa airnya sama fasa minyaknya dia nggak bercampur, berarti dia heterogen gitu. Efek tindal. Nah, efek tindal itu apa? Efek tindal itu penghamburan cahaya oleh partikel koloid.
Kalau kalian coba nanti di rumah ya, misalkan ada suatu larutan apa aja, pokoknya yang bening kan ya larutan itu, terus kalian center tuh. Kalau ternyata di balik si gelasnya itu ada berkas cahaya, ada titik cahaya, misalkan cahaya teh sama ketika kita teruskan, cahayanya juga ada di sini, berarti itu disebut diteruskan, berarti dia larutan. Kalau koloid, berarti kalau koloid mah kan contohnya susu kalian center, ada nggak berkas cahaya di sininya? Kalau nggak ada, berarti artinya dia dihamburkan gitu, kayak gelap-gelap gitu ya. Kalau suspensi itu dia ada yang dihamburkan, ada yang diteruskan. Jadi kalau misalkan kalian tadi yang kopi hitam ya, kopi hitam itu di center, nah yang bagian endapannya itu dia dihamburkan, tapi ketika yang atasnya, misalkan kopi yang atasnya, dia kan seperti larutan ya, jadi agak jernih sedikit, nah dia akan ada yang diteruskan sedikit gitu. Jadi kalau berdasarkan efek Tyndall, efek penghamburan cahaya, maka larutan itu diteruskan, kalau itu dihamburkan, suspensi dihamburkan juga, tapi sedikit ada diteruskan ya. Kestabilan itu apa? Dia mudah atau tidaknya mengendap. Kalau larutan jelas dia kan larut, berarti susah dong buat mengendap, berarti dia disebut dengan stabil. Koloid dia relatif stabil. Kenapa relatif stabil? Karena nanti dia bisa aja mengendap gitu, sewaktu-waktu dia bisa mengendap. Contohnya kalau kita minum susu kan suka ada sedikit aja ya endapannya, atau misalkan si susunya kita tambahkan dengan larutan elektrolit misalkan, dia juga bisa mengendap gitu. Terus kalau suspensi dia tidak stabil, jelas dia pasti akan mengendap gitu ya. Itu dari perbedaannya, sifat-sifat koloidnya. Yang pertama tadi efek Tyndall, efek penghamburan cahaya. Terus yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown itu apa? Gerak zigzag antara partikel koloidnya yang disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antar partikel terdispersi dengan pendispersinya. Jadi kalau misalkan tadi susu kita larutkan dalam air, ya. Nanti kan di sini ada air, misalkan di sini juga ada air. Di sini ada air. Nah, antara si susu sama yang airnya itu dia kan akan bertumbukan ya. Gara-gara tumbukan itu, maka si partikel koloidnya dia akan bergerak, tapi geraknya secara zigzag gitu. Geraknya itu. Nah, itu disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown ini kenapa ada di dalam koloid? Itu tujuannya untuk menstabilkan koloid agar dia tidak mudah mengendap. Jadi karena dia terus bergerak zigzag, berarti kan kalau terus bergerak kan artinya dia nggak akan mengendap ya. Kalau diem kan mudah mengendap ke sini. Kenapa mengendap? Kan di sini ada gaya gravitasi ya. Berarti kalau gaya gravitasi itu dia menarik ke bawah, berarti dia akan sewaktu-waktu mengendap. Kalau nggak ada gerak Brown, berarti dia si yang susu tadi dia akan cepat mengendapnya. Tapi gara-gara ada gerak Brown, berarti dia sulit untuk mengendap gitu. Artinya distabilkan. Oke, yang ketiga, muatan koloid. Muatan koloid itu terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Muatan koloid itu apa? Misalkan tadi kan susu dia nggak punya muatan ya, ada partikel susu aja gitu. Misalkan ini susu, ini juga susu. Nah, sewaktu-waktu partikel susu ini dia akan memiliki muatan, bisa positif, bisa negatif. Misalkan ini positif, ini negatif. Nah, bagaimana cara dia bisa bermuatan? Itu ada 3 cara. Yang pertama, adsorpsi. Adsorpsi itu sifat partikel koloid yang dapat menyerap muatan. Jadi si partikel koloid ini dia bisa menyerap muatan apa saja. Muatan positif iya, negatif iya, atau netral juga iya gitu. Contohnya ada suatu partikel koloid ya. Nah, kita tambahkan larutan elektrolit misalkan ya. Larutan elektrolitnya itu NaCl misalkan. NaCl kan ada Na plus sama Cl min ya. Nah, kalau misalkan koloid itu dia senangnya sama yang positif, dia akan menyerap yang
positifnya, muatan yang positifnya. Sehingga karena dia terus menyerap yang muatan positif, maka koloid yang tadi akan bermuatan positif. Nah, koloid yang bermuatan positif itu disebut dengan koloid positif. Kebalikannya, kalau misalkan si koloidnya tadi dia itu menyerapnya yang muatan negatif, maka akan bermuatan negatif koloidnya, disebut dengan koloid negatif. Contohnya, koloid AlOH 3 kali, koloid FeOH 3 kali. Nah, dia adalah contoh dari koloid positif. Jadi, yang kalau ada kita punya FeOH 3 kali ditambahkan dengan elektrolit yang positif, dia akan menyerap yang positifnya. Kalau AS2S3 kita kasih yang negatif misalkan, nah dia akan menyerap yang muatan negatifnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ke koloid yang positif tadi kita tambahkan koloid positif lagi, maka dia tidak akan menggumpal. Kenapa tidak akan menggumpal? Karena kan dia muatannya sama-sama positif ya. Berarti kalau sama-sama positif, itu akan terjadi saling tolak-menolak karena beda muatan. Nah, kalau misalkan kita kasihnya yang negatif, misalkan ada koloid positif ditambah koloid negatif, maka dia akan menggumpal. Kenapa dapat menggumpal? Karena ada perbedaan dari muatannya. Kalau muatannya berbeda, berarti kan nanti saling suka ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Berarti akan nyatu. Kalau misalkan nyatu, dia akan mengendap gitu. Dia nanti akan bersatu, kemudian nanti akan mengendap. Si muatannya hilang gitu. Proses penghilangan muatan itu, nah dia akan menyebabkan penggumpalan. Kemudian, nah definisi dari koloid positif itu berarti kan tadi koloid positif ya, dia akan mengabsorpsi kation. Jadi si koloid yang positif tadi akan menyerap yang bermuatan positif juga. Kalau koloid negatif dia akan mengabsorpsi, berarti yang mengabsorpsi itu menyerap anion. Berarti anion itu yang bermuatan negatif. Contohnya positif hemoglobin, Sol ya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada elektroforesis. Kalau elektroforesis itu apa? Elektroforesis itu adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Jadi, ketika tadi misalkan si koloid positif sama koloid negatif, contohnya tuh di penyaring udara di industri. Kan suka ada lihat ya yang kayak bulat gitu di industri teh ya. Nah, ini dia berfungsi untuk menyerap partikel koloidnya. Jadi di dalam sini itu ada suatu medan, misalkan di sini kita kita pasang medan positif, yang ini kita pasang medan negatif gitu, atau elektroda gitu ya disebutnya, elektroda positif sama elektroda negatif misalkan. Ketika misalkan suatu debu misalkan ya, debunya itu dia mengandung koloid, misal debunya tuh yang tebal, si asapnya tuh yang tebal, yang ada muatan koloidnya pokoknya. Nah, nanti koloidnya akan dialirkan ke atas. Sebelum dia dikeluarkan, maka si koloidnya itu kita akan serap dulu si muatannya gitu. Maka misalkan ada koloid, nah yang koloid yang bermuatan positif nanti kan akan ke yang negatif ya, yang positif ini akan ke yang negatif. Nah, kalau yang negatif ini misalkan dia akan bergerak ke kutub yang positif. Nah, akibat dia bisa bergerak ke medan listrik, makanya nanti kan kepisah ya. Nanti jadi si yang negatif ini menggumpal di sini, ini juga menggumpal di sini. Nah, maka nanti yang keluar adalah yang CO2-nya gitu, hanya gasnya saja gitu, tanpa ada si koloidnya gitu. Itu contoh dari elektroforesis. Jadi elektroforesis itu sifat partikel yang dapat bergerak ke medan listrik. Kalau koloid positif berarti bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Kalau yang koloid negatif bergerak ke elektroda positif.
Terus yang ketiga ada koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Jadi si yang tadi yang koloid positif sama negatif itu, contoh tadi koloidnya positif ya, yang ini koloidnya negatif, ini positif. Nah, nanti ketika kita ditambahkan lagi ya, misalkan nih caranya bagaimana supaya dia koagulasi itu menggumpal ya, bagaimana caranya si koloid itu biar menggumpal. Yang pertama itu bisa secara kimiawi, yang kedua bisa secara mekanik. Kalau misalkan secara kimiawi, yang tadi kalian campurkan aja dengan koloid lagi tapi yang beda muatan. Misalkan yang tadi positif sama negatif ini kita campurkan, maka nanti akan terjadi koagulasi, penggumpalan. Atau penambahan elektrolit, sama penambahan elektrolit itu misalkan kayak larutan NaCl, larutan KCl. Yang larutan elektrolit dimasukkan ke dalam koloid nanti akan menggumpal juga. Terus elektroforesis, sama tadi kita pasang dua medan listrik gitu ya yang berbeda muatannya, maka dia juga akan menggumpal gitu. Kalau secara mekanik, berarti kalau secara mekanik mah dia dilakukan dengan cara menaik turunkan suhu dengan pengadukan. Jadi nanti koloidnya terus aja diaduk, terus suhunya dinaikkan, suhunya diturunkan, nah dia nanti akan menggumpal. Itu untuk muatan koloid. Nah, yang keempat, yang D, itu ada jenis-jenis koloidnya. Kalau larutan kan hanya satu jenis ya, misalkan gas dalam cair, misalkan gas ke dalam air dimasukkan, tetap aja larutan misalkan ya. Kalau misalkan padatan dilarutkan ke dalam air, tetap aja disebut larutan namanya. Nah, kalau di koloid ini dia punya nama tersendiri. Kalau yang terdispersi itu berarti yang terlarutnya padat di dalam, misalkan pendispersinya padat, maka dinamakan sol padat gitu. Jadi sol tuh kayak apa ya? Sol itu ini contohnya kaca berwarna. Kalau kalian lihat di rumah-rumah yang ada kacanya tuh berwarna hijau, merah, kuning ya, nah itu termasuk ke dalam koloid. Koloidnya padat dalam padatan. Terus ada padat dalam cair disebut sol cair. Contohnya cat, tinta, darah, sabun ya, itu kan agak kental gitu ya, itu kalau yang kental seperti itu dia disebut dengan sol. Terus kalau ada gas, misalkan padat dalam gas, berarti yang terlarutnya itu padat di dalam gas. Jadi ada suatu gas, misalkan gas, terus dia ada padatannya di dalamnya gitu, maka disebut aerosol padat. Berarti aerosol itu yaitu gas padat dalam gas gitu. Contohnya ada asap, udara, debu. Kalau kita naik motor kan suka kelilipan katanya ya, berarti debu itu ternyata ada padatannya kan ya, berarti si padatannya ini dia larut dalam gas gitu, terdispersi dalam gas. Kalau cair padat disebut gel, contohnya agar-agar, cair-cair emulsi, susu, santan, mayones gitu. Terus cair gas, aerosol cair, gas padat, buih padat, gas cair, buih. Nah, nanti ini biasanya yang harus kalian hafalkan ya, padat-padat apa, padat cair apa gitu. Itu biasanya ada di soal itu untuk menanyakan jenisnya apa, atau misalkan gel itu termasuk ke fase terdispersinya apa, medium pendispersinya apa, atau malah yang ditanyakan adalah contohnya, contoh dari emulsi apa, contoh dari buih apa gitu ya. Itu untuk jenis-jenis koloidnya. Nah, kemudian selanjutnya koloid itu ternyata dibagi menjadi 3. Ada koloid hidrofil, hidrofob, dan asosiasi. Kalau misalkan hidro itu kan air ya, fil itu berarti suka air. Hidrofob berarti fobia tidak suka, berarti tidak suka air. Nah, sebelum ke hidronya, berarti kita lihat dulu koloid liofil. Liofil ini adalah koloid sol yang fase terdispersinya suka menarik
medium pendispersinya. Jadi ketika ada dilarutkan, misalkan tadi susu dilarutkan, nah nanti susu itu bisa menarik medium pendispersinya, berarti dia bisa menarik si pelarutnya gitu. Kalau liofob, terdispersinya tidak suka menarik, berarti kalau liofob udah diem gitu, dia teh nggak suka menarik sama si pelarutnya. Nah kalau misalkan medium pendispersinya itu air, maka disebut dengan hidrofil gitu, berarti suka air. Kalau misalkan medium pendispersinya itu air juga, disebut dengan hidrofob, artinya tidak suka air. Contoh hidrofil sama hidrofob. Kalau hidrofil itu sabun, gelatin, deterjen, kanji ya, protein, jadi dia menarik air gitu. Jadi kayak gelatin itu kan contohnya ada air, dimasukin gelatin itu kayak buat bikin kue ya, atau bikin itu manik-manik. Nah nanti dia si gelatinnya itu akan menarik air, atau sabun juga sama sabun, berarti dia akan larutkan si sabunnya itu di dalam air. Nah berarti itu contoh dari hidrofil. Kalau hidrofob berarti dia tidak suka air, contohnya susu. Nah kalau susu kan ketika kalian lihat susu dilarutkan dalam air, dia kan ada agak kepisah gitu ya, ada titik-titik susunya. Kadang kalau kita lihat dengan teliti, itu tuh ada kayak dua fase gitu ya, ada cairannya, ada titik-titik susunya gitu. Nah itu hidrofob. Perbedaannya bisa dilihat, hidrofil sama hidrofob itu mengadsorpsi, ini tidak dapat dibuat dengan konsentrasi besar, yang ini kecil gitu ya, kebalikannya. Nah kemudian kalau koloid asosiasi, yaitu koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Yang tadi misalkan sabun dilarutkan dalam air, berarti ya, nah dia bisa disebut koloid asosiasi. Nah biasanya di koloid asosiasi ini dia mempunyai dua bagian, ada gugus kepala sama gugus ekor. Contohnya di sabun. Di sabun itu kan dia senyawanya itu asam stearat ya. Asam stearat itu berarti ada gugus stearatnya sama gugus hidrokarbonnya. Nah yang gugus fungsinya ini disebut dengan kepala. Kalau yang ini, yang panjangnya, berarti dia disebut dengan ekor. Nah gugus kepalanya itu dia bersifat hidrofil, artinya dia menarik air. Kalau menarik air berarti kan artinya, kalau diartikan dalam larut ya berarti kan terlarut ya, bisa larut dalam air gitu. Nah kalau ekornya dia bersifat hidrofob, dia nggak suka air. Makanya kalau